A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Kautsar. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ayat pertama dari surah ini, yaitu Inna a'tainakal kautsar. Sebagai kelanjutan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat hanya untuk Tuhanmu, serta berkurbanlah. Dalam artian nikmat besar dan kebaikan melimpah ini yang telah diberikan kepadamu, yang telah diberikan kepada manusia, butuh kesyukuran yang besar pula. Kendati pun itu tidak akan pernah memadai. Pemberi nikmat dan kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat, kurban, dan ibadah-ibadah lainnya mestilah hanya untuknya. Melakukan kurban juga adalah salah satu bentuk dari ibadah yang tidak punya makna kecuali untuknya. Khususnya dalam ayat ini terdapat kata Rabb yang menghikayahkan kelanggengan pemberian nikmat, menggambarkan kepengaturan dan kepengelolaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Singkatnya, ibadah-ibadah apakah itu salat ataukah kurban hanya diperuntukkan kepada zat suci Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya Dia wali nikmat. Tidak seperti apa yang diamalkan oleh kaum musyrik yang sujud dan berkurban untuk berhala-berhala mereka. Kendati pun nikmat-nikmat yang mereka peroleh semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata lirabbika mengandung makna kemestian niat kurbatan. Niat berkurban itu kurbatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ibadah. Pada ayat akhir dari surah ini berkaitan dengan penisbahan yang dilakukan pembesar musyrikin terhadap Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu abtar. Ayat ini mengatakan bahwa musuh kamulah yang abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuhmu dialah yang abtar, terputus keturunannya.
Kata syani' dari maddah syana'an berwazan daraban yang artinya permusuhan dan berlaku buruk. Karena itu syani'un artinya seseorang yang memiliki sifat ini. Tentang kata abtar sendiri bermakna hewan yang terpotong ekornya. Kata ini merupakan pilihan musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialamatkan kepada beliau dengan tujuan mengejek dan menghina Nabi mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks turunnya ayat ini dijelaskan bahwa musuh Nabi menantikan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kemusnahan agama Islam. Karena itu mereka menyatakan abtar kepada Nabi, dan Al-Quran menjawab bahwa Nabi tidaklah abtar. Akan tetapi musuh Nabi lah yang abtar. Sebagaimana yang kita jelaskan di atas, Kautsar mempunyai makna yang luas dan memiliki misdak yang banyak. Dalam hal ini para ulama Syiah meyakini salah satu misdak Kautsar yang sangat jelas adalah wujud suci Hazrat Fatimah salamullah alaiha, putri terkasih dan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesuai konteks turunnya ayat, musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menistakan kepada beliau tidak punya pelanjut keturunan, yaitu abtar. Surah ini di samping menyanggah penistaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, yaitu Kautsar, dan kebalikannya malah musuh kalian, malah musuh kamu yang abtar. Dari tinjauan ini maka kita dapat simpulkan kebaikan banyak itu atau Kautsar adalah diri putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Fatimah salamullah alaiha. Karena dengan wujud beliaulah tersebar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini bukan hanya dari sudut keturunan jasmani saja, akan tetapi bahkan ajaran risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita lihat, banyak dari mereka muncul sebagai ulama besar, penulis kitab-kitab, pejuang dan pemimpin dunia Islam, serta menjadi syahid dalam membela Islam. Tentunya dalam hal ini kita punya perhitungan tersendiri dan khusus terkait para imam maksum alaihimussalam. Sebab kelanjutan daripada keimamahan setelah Hazrat Imam Ali alaihissalam itu pada keturunan Nabi yang mengalir dari putrinya Hazrat Fatimah salamullah alaiha.
Menarik di sini bahwa pemilik tafsir Al-Kabir, yaitu Fakhrur Razi, mengutarakan berbagai makna tentang Kautsar. Ia dalam menuliskan pandangan ketiga menjelaskan bahwa ayat ini berkenan penolakan terhadap penisbahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berketurunan. Karena itu makna dari ayat Tuhan memberikan keturunan pada nabinya yang senantiasa akan ada sepanjang zaman. Sebagaimana kita saksikan dalam sejarah betapa banyak dari keturunan Nabi yang musuh-musuhnya telah membunuh mereka dan menemui kesyahidan. Akan tetapi dunia tetap dipenuhi oleh keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, Bani Umayyah tidak tersisa seorang pun yang disebut-sebut dari keturunannya. Akan tetapi lihatlah betapa banyak ulama besar dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Al-Baqir, As-Sadiq, Ar-Ridha, Nafs Az-Zakiyah dan lainnya. Tapi pada hakikatnya A'immah alaihimussalam ini tidak bisa disandingkan dengan ulama-ulama besar. Mereka adalah ma'sumin, berlanjut dan penjaga daripada risalah kenabian. Mereka lah yang menjadi rujukan dalam kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Misdak daripada ayat ini adalah para a'immah ma'sumin alaihimussalam, karena mereka lah yang bersama Al-Quran. Jika Al-Quran tidak didatangi kesalahan dan kebatilan, demikian pula para a'immah suci alaihissalam tidak didatangi kesalahan dan kebatilan. Oleh sebab itu, satu-satunya tempat rujukan yang tidak ada keraguan dalam aspek kesalahan dan kebatilan hanya kepada para imam suci alaihissalam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, inilah kita punya pembahasan dari tafsir surah Al-Kautsar. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.